بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita telah menjelaskan di pertemuan sebelumnya tentang al-araik yang terdapat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa al-araik itu jamak dari arikah. Nah, apa itu arikah? Pak Zubair. Sarir ma'al hajalah. Sarir atau ranjang yang dicampur atau dihiasi dengan hajalah, bagaikan kamar mempelai, kamar pengantin. Maka apabila sarir saja, maka tidak dikatakan arikah. Demikian pula sebaliknya. Namun sesuatu itu dinamakan arikah apabila ranjang tersebut dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Ada kelambunya, ya, tirainya, dan lain sebagainya. Kemudian kita telah menjelaskan pula tentang pohon-pohon yang terdapat di dalam surga, bahwa secara garis besar pohon-pohon yang terdapat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut ada dua macam. Macam yang pertama, pohon yang mirip dengan pohon-pohon yang ada di dunia dari sisi penamaannya. Namun pada hakikatnya terjadi perbedaan. Sebagaimana di dunia, di sana ada pohon sidr, pohon bidara. Maka demikian pula di akhirah. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghabiskan dan telah memotong semua duri-duri yang terdapat pada pohon tersebut dan digantikan oleh Allah dengan buah yang lezat, yang penuh dengan kenikmatan. Dan di sana ada juga pohon pisang, ada rumman, ada pohon kurma, anggur, dan lain sebagainya. Hanya hakikatnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan di dalam surga penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan. Kemudian kita masuki jenis yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa amma an-naw'u tsani min asjaril jannati. Adapun jenis yang kedua dari pohon-pohon yang terdapat di dalam surga. Falaysa lahu nadhirun fi hadhihi ad-dunya. Tarahul uyun
wa huwa katsirun jiddan. Maka tidak ada yang serupa, tidak ada miripnya dengan yang ada di dunia ini, yang pernah dilihat oleh mata. Dan itu jenis pohonnya banyak sekali. Kalau di dunia ini saja sekian banyak jenis pohon yang tumbuh. Di antaranya ada yang kita ketahui namanya, di antaranya ada yang tidak kita ketahui, saking banyaknya. Saking banyaknya jenis pepohonan dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di dunia itu ada dalam surga. Dari sisi penamaannya, ya, dari sisi secara garis besar, ada penggambarannya, ada kemiripannya, maka dinamakan yang mirip dengan pohon yang ada di dunia. Namun ada pula jenis-jenis pohon yang tidak terdapat bandingannya dan persamaannya di dunia ini sama sekali, ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata seorang pun dari makhluk. Dan ini kata beliau banyak sekali. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga tersebut sangat luas untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau surga yang demikian luasnya, maka bagaimana lagi besarnya Arsy Allah, yang merupakan makhluk yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, kalau Arsy besarnya berkali-kali lipat lagi dibandingkan dengan besarnya surga itu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar. Lakin yakfi min 'addihi qaulullah ta'ala. Akan tetapi cukuplah kita menghitungnya dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fihima min kulli fakihatin zawjan, bahwa di dalam dua jenis surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan itu, ada dari setiap buah-buahan itu berpasangan, berpasang-pasangan. Telah kita sebutkan dahulu bahwa sebagian dari para ulama al-mufassirin menafsirkan berpasang-pasangan ini yaitu ada yang kering, ada pula yang basah. Namun kedua-duanya penuh dengan kenikmatan, kelezatan bagi seorang yang menikmatinya. Wa yu'ta ahlul jannati bis-samari mutasyabihan, dan penduduk surga itu akan diberikan buah-buahan itu mirip, ya, serupa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap mereka diberikan rezeki dari satu buah, maka mereka mengatakan ini merupakan rezeki yang kami diberikan sebelumnya. Ya. Ini rezeki yang kami diberikan sebelumnya. Padahal tidak, lain, rasanya beda. Wa utubihi mutasyabiha, mereka hanya diberikan buah itu memang mirip, sehingga mereka menyangka, lah ini yang diberikan sebelumnya. Ternyata setelah dia makannya, oh ternyata lain dengan yang diberikan sebelumnya. Begitu datangkan lagi buah, dia menyangka ini yang aku diberikan sebelumnya. Ternyata setelah dia menikmatinya lagi, oh ternyata lain lagi. Jadi antara satu buah dengan buah yang lain itu berlainan rasanya. Subhanallah. Waqtulifa fi ma yakunu tasyabuh. Nah, berselisih para ulama
Apa makna serupa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Ketika mereka dibelikan buah, kata mereka, "Oh, ini yang kami dibelikan tadi." Nah, penyerupaan itu dari sisi mana? Nah, terjadi perselisihan, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Faqila, ada di kalangan para ulama yang berpendapat yakunu mutasyabihan fil launi ma ikhtilafit tu'um, bahwa penyerupaan itu dalam hal warna. Ya, warnanya sama, tapi ketika dirasakan beda dengan buah yang dibelikan tadi. Oh, berarti penafsiran para ulama yang menafsirkan dengan penafsiran ini, buah-buahan yang diberikan kepada mereka itu maksudnya penyerupaan dari buah-buahan yang diberikan pada mereka di dalam surga. Ya. Jadi kalau misalnya dia diberikan buah yang berwarna merah, dia pun menikmatinya. Setelah itu dia ingin lagi, diberikan lagi buah warna merah. Nah, dia mengatakan, "Nah, ini buah yang saya diberikan tadi." Nah, sama dalam hal warnanya. Tapi begitu dia merasakan, oh lain lagi. Ternyata beda rasanya. Ya. Nanti diberikan sama lagi kok warna merah lagi. Lagi-lagi dia mengatakan, wah ini buah yang tadi saya diberikan. Sama. Dia ingin merasakan yang lain. Tapi setelah dia merasakan, ternyata lain lagi rasanya. Jadi antara satu buah dengan buah yang lain, beda-beda rasanya. Walaupun terjadi kemiripan. Walaupun warnanya sama. Nah ini pendapat yang pertama. Qala bihadza ta'ifatun minhum Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Mujahid wa Rabi' Ibnu Anas wa ghairuhum. Telah berpendapat dengan pendapat ini sebagian dari kalangan para ulama, di antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Ar-Rabi' bin Anas, dan selain mereka. Nah, qala Yahya bin Abi Katsir, berkata Yahya bin Abi Katsir, ashbul jannati az-za'faran. Rumput-rumputannya surga itu dari za'faran. Wa kusbanuha al-misku, dan bukit pasirnya itu dari minyak kasturi, dari kasturi. Bukit pasir. Katsib. Kalau di padang pasir kita melihat banyak bukit-bukit pasir itu. Nah, karena angin yang keras yang bertiup, kadang-kadang bukit ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bangunan-bangunan yang sudah ratusan tahun, ya mungkin sekarang sudah tertimbun oleh pasir, ya. Disebabkan karena ratusan tahun sudah tidak lagi dihuni. Wa yatufu alaihim alwildan bil fakihah. Lalu mereka itu di dalam surga, mereka dikelilingi oleh anak-anak kecil. Mendatangi mereka sambil anak-anak ini membawa buah-buahan. Lalu mengelilingi ahlul jannah, fayakulunaha tsumma ya'tunahum bimithliha. Maka mereka pun makan. Setelah anak-anak ini mengelilingi mereka dan memberikan pada mereka buah, maka mereka ini pun makan. Setelah itu anak-anak ini pergi lagi. Lalu datang lagi dengan buah yang mirip dengan buah yang tadi. Sama kelihatannya. Fayaqulun, maka berkatalah ahlul jannah ini, hadzal ladzi ji'tumuna bihi anifan. Ini yang tadi yang engkau berikan kepada kami tadi. Baru saja engkau berikan pada kami. Maksudnya kami ingin yang lain. Ya, sama dengan yang tadi yang engkau berikan. Fayaqulu lahumul khuddam, maka berkatalah para pelayan-pelayan tersebut kepada mereka, kulu, makanlah, makan dulu. Fa innal launa wahidun wa ta'ma mukhtalif. Karena sesungguhnya warna bisa sama, tapi rasanya beda. Warnanya sama, tapi rasanya lain. Nah ini pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa at-tasyabuh, penyerupaan itu dari sisi warna. Wa qila, dan makna yang kedua,
sebagian para ulama berpendapat inna tasyabuha fil asma' ma'akhtilafit tu'un, bahwa penyerupaan itu dalam hal nama. Nama-namanya serupa, tapi rasanya beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang ini namanya apel, apel. Tapi berbeda antara apel yang satu dengan apel yang lain rasanya. Nah, ya, kalau di dunia ini saja kita terkadang mendapatkan satu jenis buah itu berbeda-beda, ya kan? Rasanya, pisang misalnya, beda antara pisang apa ya, kawan? Pisang raja dengan pisang sanggar, ya. Pisang apa namanya? Pisang sanggar ini? Pisang kepok, ya. Nah, di sana ada pisang jenis lain lagi. Yang kecil-kecil itu apa namanya? Pisang kuning. Morning. Nah, pisang emas, ada yang bilang pisang emas. Kalau di Sulawesi namanya pisang petek-petek. Petek-petek itu angkot. Nah, dinamakan pisang angkot karena ya supir angkot suka beli itu. Nah, kalau mereka lewat singgah lagi, beli lagi. Nah, ada yang bilang seperti itu. Nah, ada pisang susu, ya kan? Macam-macam. Nah, di dunia ini saja seperti itu keadaannya. Lah gimana dalam surga? Nah, madu di dunia berbeda-beda. Tergantung isapannya si lebah ini. Nah, demikian pula buah-buah yang lainnya. Nah, maka di dalam surga berkata pendapat ini namanya sama, tapi rasanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun kata Ibnu Qayyim, wala adri man qala bihadza. Saya tidak tahu ini pendapat siapa. Ya, mungkin ada yang beliau dengar, ada yang mengatakan, namun beliau tidak mengetahui siapa di kalangan para ulama yang berpendapat seperti ini. Wa qila makna mutasyabihan. Ada lagi sebagian para ulama menafsirkan bahwa makna serupa yang disebutkan dalam ayat tersebut ay yushbihu ba'duhu ba'dhan fil husni, yaitu serupa antara satu dengan yang lainnya dalam hal kenikmatannya dan keindahannya. Ya, serupa. Fahuwa khiyarun kulluh la radla fih. Kenapa? Semua buah yang ada di dalam surga itu pilihan semua. Ya, enggak ada yang dimatangkan karbitan, itu enggak ada. Enggak seperti ya di dunia ini. Orang kalau mau cepat laku, ya sudah, kalau sudah mengkal dikarbit. Sehingga matangnya kurang baik. Nah, kurang baik, tidak seperti kalau dia matang di atas pohonnya. Tentunya lebih enak, lebih lezat. Nah, di dalam surga semuanya nikmat. Nah, tidak ada yang busuk, nggak ada yang. Jadi semuanya buah-buah pilihan. Nah, sehingga ya ini membingungkan. Mau pilih yang mana ya terserah yang mana saja. Semuanya enak. Ya. Jadi serupa, maksud mutasyabih, serupa antara satu dengan yang lain, yakni dalam hal keindahannya, kematangannya, kenikmatannya, kelezatannya. Nah, qala bidzalika al-Hasan wa Qatadah wa Ibnu Juraij wa ghairuhum. Ini pendapatnya Al-Hasan, Qatadah, Ibnu Juraij dan selain mereka. Wa ala hadza fal muradu bit tasyabuh at-tawafuq wat tamathul. Berarti berdasarkan penafsiran ini, maka yang dimaksud tasyabuh adalah at-tawafuq wat tamathul, mirip ya dan sama antara satu dengan yang lainnya. Ini pendapat yang ketiga. Wa qalat ta'ifatun ukhra, ada lagi penafsiran yang lain dari sebagian para ulama. Inna ma'nal ayah anna thamaral jannati yushbihu thamarad dunya fil ismi wal laun.
bahwa makna ayat ini menjelaskan bahwa buah yang terdapat di dalam surga itu menyerupai buah yang ada di dunia dalam nama dan warna. Jadi dalam hal namanya sama, dalam hal warnanya sama. Ya, berkata kelompok ini dengan yang ada di dunia. Walakinnahu abhaju minhu manzaran wa aladzu ta'man. Akan tetapi ya, kalau dipandang, wah ini lebih indah ketika dipandang. Buah-buahan ini lebih enak. Wa aladzu ta'man, dan lebih lezat ketika dirasakan. Karena buah itu kita akan merasakan kenikmatan 2 kali, ya. Maka itu menunjukkan buah yang istimewa. Kenikmatan pertama pada saat pandangan pertama, ya kan? Ketika kita melihat buah itu, indah sekali bentuknya. Ya, enak sekali ini. Nah, untuk dijadikan hiasan pun, indah betul di ruangan. Nah, ini sudah merupakan kenikmatan yang pertama. Lebih istimewa lagi kalau buah itu ketika dimakan, nikmat, lezat. Nah, ini berarti menunjukkan buah ini istimewa. Nah, sebab ada buah terkadang kalau dilihat biasa-biasa saja. Nah, tapi begitu dirasakan, Masya Allah, enak ini. Nah, ada buah mangga misalnya, warnanya hijau, sehingga kalau kita pandang, paling seperti yang lain, kecut. Nah, tapi setelah dimakan, Masya Allah enak. Gak ada kecutnya sama sekali, gak ada asamnya sama sekali, manis. Ada buah mangga seperti itu. Nah, ini dari sisi pandangan kurang. Ya, menimbulkan suudzon kepada yang lain, buruk sangka. Wah, ini sama seperti yang lain, paling kecut juga ini. Ternyata setelah dirasakan, enak. Nah, sebaliknya, ada buah-buahan yang ketika dipandang dengan pandangan yang pertama, indah sekali kelihatannya. Nah, tapi setelah dirasakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di Yaman itu banyak jenis buah-buahan, jeruk. Ya, ada yang besar, ada yang namanya Abu Surrah, ada Sangkis, ya. Itu banyak sekali. Ada Yusufi, macam-macam buah jeruk yang tumbuh di Yaman. Ada jenis jeruk yang cukup besar. Besar sekali. Nah, warnanya orange sekali. Ya, kalau dipandang itu subhanallah, betul-betul indah kelihatannya. Bisa mengalahkan jeruk-jeruk yang lain ketika dipandang. Nah, ini anak pernah dibeli beberapa buah. Ya, waktu baru datang ke Yaman. Nah, ya pikirnya kita, ini buah enak ini, buah jeruk. Nah, anak bersama salah seorang ikhwan, udah kita nanti sembunyi-sembunyi makannya. Karena cuma 2 buah, nanti yang lain kesian. Nah, ya, kalau dibagi ya kita kurang nanti makannya. Nah, katanya ikhwan ini, ya sudah, tayyib, kapan? Ya nanti. Nah, setelah tiba waktunya dibuka, enak sekali kelihatan. Warnanya di dalam orange juga. Nah, setelah dimakan, dicicipi 1 tetes saja, nggak ada manisnya sama sekali, murni kecut, 100% kecutnya. Nah, rupanya memang buah ini khusus untuk yang kecut-kecut, yang senang kecut gitu. Ya, seperti untuk jadi acar oleh mereka, bahasa Arabnya usyar. Nah, itu dari buah ini mereka senang. Tapi bukan untuk dimakan seperti itu. Ya, kita menyangkanya untuk dimakan, ternyata enggak. Nah, kalau dilihat secara zahir, Masya Allah, kuning sekali, matang sekali. Setelah dimakan enggak ada. Nah, jeruk nipis ini jauh lebih kecut dari jeruk nipis, ya. Tahu jeruk nipis. Nah, ini jauh lebih kecut.
Nah, jadi kecutnya itu 100%. Gak ada manisnya sama sekali. Allahumma musta'an. Nah, buah yang terdapat dalam surga, gak ada yang seperti itu. Dipandang indah, dimakan lezat, nikmat. Abhaju manzaran wa aladdu ta'man. Fa'akiluha yaltazzu biha inda tanawuliha. A'zama ladzatin. Ya. Maka orang yang memakannya itu akan merasakan lezat dengannya ketika dia menikmatinya, lezat yang sangat. Wa min qabli dzalik taltazzu ainahu bihusni mar'aha. Dan sebelum itu matanya sudah merasa lezat dan merasa nikmat dengan baiknya pandangan dia ke buah tersebut. Enak ketika dipandang. Jadi dia merasakan 2 kali nikmat. Nikmat yang pertama ketika dia memandangnya. Nikmat yang kedua ketika dia merasakannya. Qala Ibnu Wahb, qala Abdurrahman bin Zaid. Berkata Ibnu Wahab, berkata Abdurrahman bin Zaid, ya'rifuna asma'ahu kama kanu fid dunya. Mereka mengetahui nama-namanya seperti ketika mereka mengetahuinya di dunia. At-tufah bitufah. Apel, ya mereka tahu di dalam surga juga. Itu buah apel namanya. Warumman birrumman, delima, ya begitu juga di dalam surga ada buah delima. Walaysa huwa mithluhu aw walaysa huwa mithluhu fit tu'mi. Dan tidak sama dalam hal rasa. Beda rasanya, ya. Nah. Waqad sahha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, telah sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau berkata, laisa fil jannati mimma fid dunya illa al asma, bahwa tidak ada yang ada di dalam surga itu jika dibandingkan dengan apa-apa yang ada di dunia kecuali nama saja yang sama. Nah, serupa tapi tidak sama. Serupa dalam hal nama tapi hakikatnya berbeda. Wa ma'na hadza anna al-haqa'iqa mukhtalifatun ghairu mutamathilah. Maknanya perkataan Abdullah bin Abbas ini, jadi perkataan beliau ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah. Makna dari perkataan beliau bahwa hakikat-hakikatnya itu berbeda, tidak sama. Falaysa an-nakhlu kan-nakhli wala ar-rummanu kar-rummani wala al-labanu kal-labani wala al-'asalu kal-'asali wa ghairu dzalik. Maka tidak sama antara kurma yang ada di pohon kurma yang ada dalam surga dengan yang di dunia. Tidak sama antara delima surga dengan delima dunia. Tidak sama antara susunya surga dengan susunya dunia. Demikian pula madunya surga tidak sama dengan madunya dunia. Begitu pula yang lainnya dari buah-buahan. Walakinnal asma'a muttafiqah, namun namanya sama. Walakin yajibu an yakuna hunaka qadrun mushtarakun bainahuma. Namun kata beliau, ya tentunya di sana ada persamaan walaupun sedikit lah untuk bisa dikatakan ini apel, ini kurma, ini delima dan seterusnya. Tentunya ada kadar persamaannya kata beliau. Yusahihu itlaqal ismi ala kullin minhuma, yang akan membenarkan diberi nama dengan nama tersebut masing-masing dari buah-buah itu. Ya memang kita mau tahu hakikatnya berbeda, tapi tentunya mungkin ada qadar mushtarak. Ada sebuah persamaan walaupun itu sedikit untuk menyatakan bahwa inilah buah yang dinamakan kurma, inilah buah yang dinamakan apel. Tentu ada ciri-cirinya. Nah, namun pada hakikatnya secara garis besar terjadi perbedaan. Nah, فما أطيب هذه الثمار التي غرست أشجارها في أرض المسك غرست أشجارها في أرض المسك الذي هو تراب الجنة. Maka sungguh sangat nikmatnya buah-buahan ini yang ditanam pohon-pohonnya
di tanah misik, minyak kasturi, yang itu menjadi tanahnya surga. Thumma suqiyat bima'in huwa atharu ma'in wa anqah. Lalu kemudian disiramlah pohon-pohon tersebut dengan air yang paling bersih dan yang paling suci. Wa a'zabu mawridin lidh-dhami'is sadi wa ahlah. Dan merupakan air yang paling tepat untuk diberikan kepada orang yang sangat kehausan, untuk melepaskan dahaga mereka, ya, dan yang paling nikmat, ya, paling lezat. Jadi airnya itu murni bersih, mengalahkan segala macam jenis air mineral yang ada di dunia ini. Wa hadhihi thimar idza tanawalat minha thamratan atau idza tanawalta minha thamratan khalaqallahu makanaha ukhra. Dan ketahuilah bahwa buah-buahan ini, kalau kemudian kamu memetik satu dari buah itu, maka ketika kamu memetik dari pohonnya, maka tempat kita melepaskan buah itu dari pohon tersebut, itu tiba-tiba tumbuh lagi yang baru. Dan langsung matang. Ya, langsung matang. Cabut lagi, tumbuh lagi di tempat itu. Wah, subhanallah, nggak ada habisnya. Nah, fatimaruha la tanqati'u abadan. Maka buah-buahannya itu tidak ada putus-putusnya selama-lamanya. Bal hiya mutajaddidatun daiman, bahkan terus-menerus tumbuh. Kita petik tumbuh, kita petik tumbuh pada saat itu. Nah, wa hiya tujadu hina tujadu nadijatan muhayyatan lil qitaf. Dan ketika baru tumbuh, langsung dalam keadaan matang dan siap untuk dipetik. Ya, langsung siap untuk dipetik. Pohon surga yang demikian besar. Ya. Kalau kita ngambil itu aja tuh, wah itu terus tumbuh terus. Nah, yang lain nggak kebagian nanti, nggak kebagian petiknya. Nah, subhanallah. فلا تنتظر نزول الشمس من برج الحمل إلى برج الميزان الذي هو أوان نضوج ثمار الدنيا. Maka kamu tidak perlu menunggu matahari untuk mengadakan proses memasak yang ada di pohon ini. Itu kan ada prosesnya itu, yang mengetahui ya orang-orang pertanian. Entah dari apa, proses penyerbukan, terus gimana kok tiba-tiba jadi buah. Ya. Nah, itu dalam surga nggak ada yang seperti itu. Dari burjul hamli sampai burjul mizan, ya. Dimulai dari awal tumbuhnya, dari bunga, kemudian lama-kelamaan terus menjadi buah kecil, lama-kelamaan semakin besar, semakin lalu kemudian matang. Nah, dalam surga nggak ada yang seperti itu, nggak perlu ditunggu. Nah, wahia aidan ghairu mamnu'atin ala man arada tanawulaha. Demikian pula buah-buahan yang ada di dalam surga itu tidak ada yang melarang untuk kita ambil. Mau ambil yang mana? Enggak ada yang melarang. Buah apa saja ambil sampai puas makannya. Ya, itu pun makan bukan karena lapar, bukan. Karena hanya sekedar ingin merasakan kelezatan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam surga. Nah, sehingga enggak ada saling melarang. Ini enggak boleh diambil, enggak. Nah, siapa yang ingin mengambil buah, langsung apa saja yang dia inginkan, maka dia pun akan mendapatkannya. Fala yahtaju ayyas'ada ila qanawatiha liyaqtafaha. Dan tidak perlu dia untuk manjat pohon itu. Ya. Untuk memetiknya. Ya, kalau kayak pohon kelapa, nggak perlu manjat, petik. Wallahu a'lam, entah hakikatnya gimana ya. Apakah pohon kelapanya tunduk sendiri? Tinggal dipetik dari dekat, dalam keadaan tidur bisa dipetik. Wallahu a'lam bissawab. Ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutufuha daniyah. Ketika dipetik dekat. Nah, ya.
Masya Allah. Na'am. Fala yahtaju yas'ad ila qanawatiha liyaqtafaha kama huwa al-halu fid dunya. Tidak seperti keadaan di dunia. Ya, kita harus manjat. Metik sana, metik sini, kalau rantingnya banyak. Bal hiya qutufun mudhallalatun munqadatun wadaniyatun qaribah yaqtafu minha kaifa syaa. Bahkan di petiknya itu dia sudah menunduk, dia mendekat, dan kita memetiknya kapan saja kita menginginkan. Qa'iman au qa'idan au muttaji'an. Apakah kita ingin memetiknya dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring? Wa yantazi'uha bi'aisari qudratin. Dan dia pun melepaskan buah itu dari pohonnya dengan mudah sekali. Paling mudah. Nah, enggak perlu ditarik secara paksa, enggak. Begitu dipegang sudah lepas. Masya Allah. Ya. Begitu dipegang sudah lepas. Allahu Akbar. Walaqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi min hadithi Abi Hamid an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam jami'nya dari hadis Abu Hamid dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahabin." Tidak ada di dalam surga itu satu pohon kecuali batangnya itu dari emas. Batang pohon dari emas. Kita di dunia capek gali, ya. Digali kan emas itu. Cari-cari. Nah. Dalam surga jadi batang pohon. Subhanallah. Tumbuh ya, tumbuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, oke. Coba bayangkan indahnya itu. Nah. Ketika kita taklim malam hari ya, kawan, ada enggak yang pulang sempat mimpi? Mimpi surga. Ya. Mungkin ada yang memimpikan, wah ini pohonnya emas ya. Nah. Wa qala Ibnu al-Mubarak haddatsana Sufyan an Hammad an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala. Berkata Ibnu al-Mubarak, telah memberitakan pada kami Sufyan dari Hammad dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, jadi ini perkataan Ibnu Abbas. Nakhlul jannati juzu'uha min zamradin akhbar. Ya. Bahwa pohon-pohon kurma yang ada dalam surga itu juzu'uha, batangnya, batang pohonnya yang besar itu ya, itu dari zamrud yang berwarna hijau. Ya. Nah, jenis mutiara yang gimana ini zamrud ini? Nah. Wa karbuha zahabun ahmar. Kemudian ranting yang besarnya itu emas yang berwarna merah. Emasnya merah. Wa sa'fuha kiswatun li ahlil jannah. Pelepahnya ya, itulah yang dijadikan pakaian bagi penduduk surga. Nah, minha muqatta'atuhum wa hulaluhum. Dari situlah diambil ya, ini pakaian-pakaian, potongan-potongan pakaian mereka. Hullah-hullahnya mereka. Wa thamaruha amsalul qilali wad dalla. Dan buah-buahannya itu sebesar kendi. Seperti kendi-kendi. Jadi besar-besar. Ya. Asyaddu bayadan minal laban. Buahnya itu ya, lebih putih dari susu. Oke,
buah kurma lebih putih dari susu. Nah, pernah dapat kurma warna putih di sini. Nah, kalau ada kurma putih di dunia, oh berarti sudah busuk itu. Dimakan ulat. Kalau ada putih-putihnya. Tapi dalam surga lebih putih dari susu. Ya, kata riwayat ini. Wa ahla madzaqan minal asal, lebih manis rasanya daripada madu. Wa alyanu minar rabdah minaz zabdah, lebih licin daripada mentega. Nah, laisa fiha ajam, dan tidak ada bijinya. Tidak ada bijinya. Korma di dunia. Ada enggak korma di dunia yang tidak pakai biji? Ada? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak korma yang di dunia ini yang bijinya bisa dimakan? Hah? Ada? Kalau dari Madinah katanya ada. Nah, korma bisa dimakan bijinya. Pikirannya diolah. Apa ini? Kayak apa? Biji korma presto. Kalau di Semarang itu ada bandeng presto. Ya, pikirannya mungkin kalau bijinya bisa dimakan, oh ini berarti bijinya di presto ini. Nah, padahal tidak. Ya. Mereka, subhanallah, dengan keahlian mereka entah gimana, bijinya itu dikeluarkan, diganti dengan kenari. Diganti dengan kenari, mirip seperti biji kurma. Ya, sehingga kalau dimakan krek krek. Nah, sehingga termakan juga bijinya, padahal itu kenari, bukan lagi biji kurma, sudah diganti. Nah, sudah diganti. Itu biasanya kalau orang dari Madinah beli yang kotak-kotak itu, nah itu ada. Nah, dia berbiji tapi tidak terlihat seperti ada potongan ya ketika dibuka itu, tidak. Nah, dikeluarkan entah mungkin dari atasnya, ditarik ya bijinya, lah kemudian dimasukkan kenari. Nah, itu biji kurma yang bisa dimakan ya. Tapi kalau dalam surga tidak ada bijinya. Masya Allah. Wa amma zilalul jannah fa dhalilatun mamdudah. Selesai tadi perkataan Ibnu Abbas ya. Nah, sekarang penjelasan yang berikutnya, adapun ya tempat-tempat berteduhnya di dalam surga itu sepanjang jalan. Ya. Panjang sekali. Sehingga kalau kita berjalan teduh terus. Nah, karena pohonnya besar. Ya, tempatnya teduh. Lakinnaha la tuhma min harrin wala syamsin. Atau la tahmi min harrin wala syamsin. Namun ya, pohon-pohon yang rindang ini tidaklah menjaga dari panas atau dari matahari. Jadi teduhnya itu bukan karena di atas pohon itu ada matahari, tidak. Nah, sekedar diberikan teduhan tersebut untuk merasakan kenikmatan. Idla harra wala syamsa hunak, karena di sana tidak ada panas dalam surga itu, tidak ada matahari. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 13, la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak melihat di dalamnya, dalam surga itu ada matahari atau panas. Enggak ada sama sekali. Rawa Ikrimah an Ibnu Abbasin qala, diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, "Adh-dhillul mamdudu syajaratun fil jannati ala saqin." Bahwa naungan yang panjang itu yang ada di dalam surga adalah pohon yang terdapat di dalam surga yang memiliki batang qadru ma yasirur rakibul mujiddu fi dhilliha mi'ata amin fi kulli nawahiha. Ya. Batangnya, batang pohonnya, kalau kita ingin
mengetahui ujung batang pohon yang satu ke yang lainnya, ke ujung batang pohon yang berikutnya, itu seperti melakukan perjalanan seorang yang berkendaraan, ya, dan berkendaraan tanpa berhenti, ya, dan dia berkendaraan dengan baik. Nah, nggak berhenti, maka dia terus berjalan di naungannya itu sepanjang atau selama perjalanan 100 tahun. Baru sampai ke ujung pohon yang berikutnya. Wah, kayak apa ini? Subhanallah. Allahu Akbar. Nah. Fayakhruju ilaiha ahlul jannati ahlul ghuraf wa ghairuhum yatahaddatsuna fi dhilliha. Maka keluarlah penduduk surga, penduduk mereka-mereka yang ada di kamar. Tatkala mereka hendak keluar, mereka pun keluar, dan selain mereka dari penduduk surga, mereka pun berbincang-bincang di bawah naungan pohon tersebut. Ya, ngobrol, berbincang-bincang, bersenang-senang. Fayashtahi ba'dhum wa yadhkuru lahwad dunya. Lalu tatkala mereka ngobrol, berbincang-bincang itu, maka sebagian mereka ada yang mengingat, ya, ada yang mengingat musik di dunia. Nah, jadi mereka juga pengen, gimana ya? Gimana caranya bisa dengar musik ya? Nah, karena kalau dalam surga nggak ada lagi keharaman. Kalau di dunia haram, nggak boleh. Nah mereka, sebagian mereka mengingat, wah dahulu di dunia itu kayaknya ada musik-musik. Gimana sih? Ada nggak musik dalam surga? Fayursilullahu rihan minal jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin dari surga. Fatuharriku tilka syajarah. Lalu menggerakkan pohon-pohon tersebut. Bikulli lahwin kana fid dunya. Maka keluarlah dari pohon yang telah digerakkan oleh angin itu tadi. Keluarlah, ya, alunan-alunan musik yang pernah didengarkan di dunia. Jadi pohon bisa main musik. Ya. Dalam riwayat ini perkataan Ibnu Abbas didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ya. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, memang aneh-aneh ini ya penafsirannya, Masya Allah. Ya, namun kalau sahih ya kita yakini. Kalau sahih wajib bagi kita untuk meyakini. Hakikatnya gimana? Allahu a'lam. Nanti akan kita rasakan. Nah, ya, kita akan melihat surga, kita akan melihat Allah, kita akan merasakan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan. Kalau telah sahih itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk kita terima dan kita yakini bahwa itu benar adanya. Adapun mereka-mereka yang mengingkari dengan alasan tidak masuk akal, dengan alasan mereka tidak bisa membandingkannya dengan dunia, berbagai macam dari syubhat-syubhat yang mereka sebarkan. Mereka mengingkari bahwa kaum mukminin bisa melihat Allah di dalam surga seperti kaum Mu'tazilah. Mereka mengingkari. Ya, kenapa mereka mengingkari? Padahal itu merupakan kenikmatan. Nah, sehingga para ulama ussalaf mengatakan, semoga mereka-mereka yang mengingkari hal-hal yang seperti ini, semoga mereka tidak mendapatkannya. Mereka mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki al-haud, ada telaga miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menyeberangi sirat. Maka kaum mukminin itu akan meminum dari telaga tersebut. Sekali minum maka mereka tidak akan lagi merasakan kehausan. Ahlul bid'ah, kaum Mu'tazilah mengingkari, Jahmiyah mengingkari. Tak benar. Nah, bahwa Rasulullah SAW punya telaga. Ya, semoga mereka tidak merasakannya. Kenapa mereka mengingkari kenikmatan itu? Riwayat-riwayat yang jelas, yang sahih dari hadis-hadis yang mutawatir. Wa rawa Ibnu Wahab an Abi Sa'id Al-Khudri qala rajulun. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma tuba?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tuba? Ya. Kita sering mendengarkan tuba dalam Al-Quran juga disebutkan. Tuba lahum wa husna ma'ab. Apa itu tuba ya Rasulullah?
Qala syajaratun fil jannah masiratu mi'ati sanah. Kata beliau, pohon yang ada di dalam surga yang besar batangnya itu sepanjang perjalanan 100 tahun. Thiyabu ahlil jannati takhruju min akmamiha. Dan pakaian-pakaiannya penduduk surga itu ditenun, diambil dari pelepah-pelepahnya, dari ranting-rantingnya. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Taib, dengan demikian selesai pembahasan yang menjelaskan tentang pohon-pohon, demikian pula naungan-naungan yang terdapat di dalam surga serta buahnya. Insyaallah sampai di sini yang kita bacakan dari kitab ini, mudah-mudahan menambah iman dan amal kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.